Tapi PPT kan ya, bukan video yang diputar PPT-nya. Moderator juga siap ya. Sampai sempurna ya, sampai sempurna PowerPoint-nya. Ini nanti Rehan dipotong saja pembicaraan awal yang ini, karena belum pembukaannya kan. Ya. Ntar aku. Sudah terlihat Pak? Ya, terlihat. Bisa di presentasi full. Belum ya? Ya, ntar aku beri pengantar dulu lah di awal ini ya. Supaya suaranya ada. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi semua mahasiswa peserta mata kuliah manajemen administrasi sekolah. Pada kesempatan ini, perkuliahan daring kali ini, saya sangat berterima kasih kepada semua mahasiswa karena berkenan menghadiri perkuliahan secara virtual ini. Semoga perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Perkuliahan ini dibagi menjadi 3 sisi, yaitu 1, pengantar dosen atau yang saat ini saya lakukan. Kemudian kedua, pelaksanaan diskusi yang dipimpin oleh moderator yang telah ditunjuk. Kemudian bagian 3 adalah arahan akhir daripada dosen pengampu. Baik para mahasiswa semua yang hadir di perkuliahan secara virtual ini, pada pembahasan kali ini yakni tentang organisasi dalam sekolah. Supaya perkuliahan ini berjalan dengan maksimal dan mendapat berkah, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, tujuan perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi konsep organisasi dalam sekolah. Dengan subtujuan, mahasiswa dapat mengidentifikasi 1, konsep, peran, dan fungsi organisasi pendidikan dalam sekolah. 2, penyusunan, perencanaan, organizing, actuating, controlling dalam organisasi pendidikan sekolah. Baik, selanjutnya untuk menyingkat waktu saya persilahkan kepada moderator untuk memimpin pelaksanaan diskusi pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Moderator.
Mohon izin untuk mengambil alih, Bapak. Ya, silahkan. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hari ini akan melaksanakan presentasi yang kedua yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rizky Rezaldi tentang apa itu peran dan fungsi organisasi dalam dunia pendidikan. Untuk kita lebih mengefisienkan waktu, maka langsung saja kita persilahkan Saudara Muhammad Rizky Rezaldi untuk memaparkan materinya kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan materi lanjutan diskusi dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pendidikan. Dan pada hari ini saya akan membawakan materi tentang peran dan fungsi organisasi dalam dunia pendidikan. Baik, beralih ke slide selanjutnya. Baik, pada poin pembahasan pertama ini kita akan membahas tentang konsep organisasi pendidikan. Dan pertama-tama kita akan mencari tahu terlebih dahulu dari mana asal kata dari organisasi ini. Kata organisasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu organum, yang berarti alat. Kemudian bahasa populer atau istilah populernya berasal dari bahasa Inggris, yaitu organizing, yang artinya adalah suatu perkumpulan atau penghimpunan. Kemudian yang ada di PPT ini, saya mengutip dari seorang ahli yang bernama Kochler, yang mana dia mendefinisikan tentang organisasi, bahwasannya adalah organisasi adalah suatu sistem yang terstruktur yang mengkoordinasikan usaha suatu kelompok atau individu, yang mana individu maupun kelompok tersebut ditujukan untuk mencapaikan tujuan. Nah, berdasarkan dari definisi tersebut, syarat terbentuknya dari suatu organisasi haruslah terdiri beberapa individu yang memiliki keinginan untuk mewujudkan suatu tujuan. Dalam hal artinya adalah harus dapat bekerja sama dan bersinergi dalam mencapai target yang ditentukan dari proses perencanaan program yang telah dirancang sedemikian rupa. Kemudian saya akan beralih ke slide selanjutnya. Di sini masih tentang konsep organisasi pendidikan, namun saya menambahkan jenis organisasinya. Dan di sini bisa dilihat pada struktur yang telah saya bikin ini. Organisasi pendidikan ini termasuk dalam, maksudnya adalah, artinya adalah sekolah. Karena sekolah bersifat unik dan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Karena sekolah tidak memproduksi barang atau benda, tetapi hanya menyediakan jasa pelayanan bagi pengembangan potensi anak dengan didukung oleh peran sejumlah orang, khususnya kepala sekolah, para guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan kelompok tenaga manajerial. Kemudian di sini sekolah termasuk dalam jenis organisasi yang non-profil, artinya didirikan bukan untuk mencari keuntungan atau memproduksi barang, melainkan melayani dan menyediakan jasa untuk pengembangan potensi peserta didik, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Kemudian sekolah termasuk dalam jenis organisasi yang formal. Artinya, sebagai lembaga pendidikan yang formal,
yang berada di bawah instansi atasan, baik itu kantor dinas atau wilayah departemen yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah secara fungsi. Sekolah sebagai organisasi yang berfungsi sebagai tempat mengajar dan belajar, serta menerima pelajaran. Kemudian sekolah juga berfungsi untuk sebagai kumpulan-kumpulan orang, yang dimaksud di sini adalah sumber daya manusia dalam satuan kerja masing-masing. Beralih ke slide selanjutnya. Di sini tentang unsur-unsur pembentuk dari organisasi, bagaimana yang telah terpampang di PowerPoint ini, terdapat ada 4 unsur-unsur pembentuk dari organisasi. Yang pertama adalah adanya tujuan bersama, artinya organisasi mensyaratkan suatu yang akan diinginkan. Biasanya terumuskan dalam visi misi, target, atau tujuan. Tujuan inilah yang menyatukan berbagai unsur dalam organisasi. Kemudian adanya kerjasama 2 orang atau lebih. Ini sudah pasti karena dalam suatu organisasi itu akan terbentuk dari beberapa orang. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembagian tugas. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan suatu perencanaan yang telah dirancang. Kemudian yang keempat, adanya kehendak untuk bekerja sama. Dalam hal ini, anggota organisasi itu harus mempunyai kemauan dan kehendak untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Kemudian saya lanjut lagi. Manfaat dan tujuan dari organisasi. Berkenaan dengan manfaat dan tujuan organisasi pendidikan, khususnya sekolah ini, mempunyai tujuan untuk memberdayakan sumber daya manusia, baik itu sarana maupun dan prasarananya, sehingga pelaksanaan program organisasi dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Dan manfaat dari organisasi ini adalah yang baik hendaknya membagi tugas-tugas dan tanggung jawab sesuai kapasitas, fungsi dan wewenang, serta kemampuannya untuk mencapai tujuan pendidikan melalui organisasi yang ada anggota organisasi pendidikan akan mengetahui tugas dan wewenang semua stakeholder pendidikan. Beralih ke slide selanjutnya. Yang kelima ini adalah menyusun POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Di sini sekolah hendaknya membuat dan merumuskan pedoman yang mengatur aspek pengelolaan secara tertulis. Artinya sekolah dalam memprogramkan sesuatu itu haruslah membuat sebuah pedoman yang secara tertulis. Kemudian organizing artinya adalah bersinergi untuk mewujudkan suatu rencana dari program tersebut. Ya, ini tadi termasuk dalam pembagian tugas dan pengimplementasian dari program tersebut. Kemudian actuating, menggerakkan, ini merupakan unsur yang mendorong dari berjalannya kedua komponen ini, yang mana proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak sekolah, artinya pembagian dari tugas tadi.
Kemudian controlling, memastikan program berjalan dengan baik dengan mengambil tindakan korektif jika tidak ada kesesuaian. Hampir serupa dengan evaluasi, yaitu mengevaluasi dari program yang telah dirancanakan. Kesimpulan, konsep peran, tujuan, dan manfaat organisasi pendidikan yaitu konsep dan peran fungsi organisasi pendidikan, khususnya organisasi pendidikan formal, pada umumnya menjadikan sekolah sebagai sebuah organisasi untuk mengajar dan belajar, dan satuan kerja yang terikat dalam kerjasama. Kemudian penyusuan POAC atau Planning, Organizing, Evaluating, dan Controlling ini dalam organisasi pendidikan haruslah mengikuti pedoman dan sesuai dengan rangkaiannya. Baik, setelah berakhir presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun bahasa yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi dan Bapak serta saudara-saudari mahasiswa sekalian. Itulah tadi pemaparan materi dari Saudara Muhammad Rizky Rezaldi tentang organisasi pendidikan. Dan sekarang kita akan membuka untuk sesi tanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab kali ini kita mungkin memerlukan 3 orang terlebih dahulu untuk keefisienan waktu kita agar nanti materi kita juga bisa ditambahkan oleh dosen pengampu kita. Baik, kepada teman-teman sekalian, beberapa peraturan dalam sesi tanya jawab pada kali ini adalah silahkan langsung saja buka mic dan buka kameranya tentunya, lalu sampaikan apa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Yang tercepat itulah yang nantinya akan memberikan pertanyaan. Jadi silahkan gunakan waktu sebaik mungkin dan gunakan kesempatannya. Baik, untuk sesi tanya jawab dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan buka mic-nya. Ya, izin moderator. Ya, silakan Harun. Iya. Saya atau Anda? Iya, saya yang menentukan. Mohon izin. Ya, tadi ini kan 2 karena kita perlunya 3 orang. Jadi untuk kalian nanti bergiliran bertanyanya. Tapi untuk yang pertama kali yang saya dengar suaranya adalah suara Saudara Muhammad Raihan Budiman. Dan setelah Saudara Muhammad Raihan Budiman menyampaikan pertanyaan, nanti dilanjutkan oleh Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Baik, untuk Saudara Muhammad Raihan Budiman, silahkan sampaikan pertanyaan Anda terlebih dahulu. Nanti untuk Muhammad Rizky Rezaldi, pertanyaan mungkin bisa kita tampung terlebih dahulu, lalu setelah selesai bertanya, nanti silahkan Saudara Muhammad Rizky Rezaldi untuk menjawab. Jadi juga kan waktu bisa digunakan untuk memikirkan jawaban yang nantinya akan diberikan. Baik, silahkan kepada Saudara Muhammad Raihan Budiman untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada saudara moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada saudara penyaji. Tadi penyaji menyinggung mengenai masalah pedoman. Nah, pedoman apa yang dipakai dalam organisasi di dunia pendidikan? Nah, kalau saya beri contoh itu misalnya kita berorganisasi di lingkungan kampus, itu kita bisa berpedoman pada ADART ULM. Nah, kalau di dalam organisasi di dunia pendidikan, itu pedomannya memakai apa? Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada saudara moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Raihan Budiman. Jadi Muhammad Rizky Rezaldi, inti dari pertanyaan dari Saudara Muhammad Raihan Budiman tadi adalah kalau di organisasi pendidikan itu istilahnya menggunakan apa? Seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi untuk
Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siongbin. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Farhani yang berperan sebagai moderator pada pertemuan kita semua pada hari ini. Tetapi pertama, izinkan saya untuk mengkoreksi sedikit saja mengenai PPT tadi. Bukan non-profit ya, tapi non-profit. Kalau tidak salah, L tadi tulisannya. Seharusnya T. Terus selanjutnya ke pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, apakah organisasi seperti OSIS dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah itu bisa disebut sebagai organisasi pendidikan? Dan seterusnya, apakah kita selaku tenaga kependidikan atau guru dapat mengoptimalkan peran dari organisasi pendidikan selain sekolah? Itu saja, saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih. Baik, sama-sama kepada saudara maksud saya saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siongbin. Sudah 2 pertanyaan dan ya mohon izin sekali lagi untuk menyampaikan, mohon untuk pertanyaannya nanti kita ketik di room chat ya, untuk kita jadikan notulensi dan mempermudah presentator untuk mencatat pertanyaan dan juga untuk dijadikan notulensi nantinya. Kemudian kita perlu 1 orang lagi untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan. Moderator. Oke, baik. Terima kasih. Saudari Galuh Nursyifa, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Galuh Nursyifa, izin bertanya kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Pertanyaannya adalah upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi pendidikan agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mohon nanti untuk diketikkan kembali ya, Saudari Galuh Nursyifa untuk pertanyaannya. Sambil menunggu, kita berikan waktu terlebih dahulu kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi untuk mencari dan yang nantinya akan memberikan jawaban kepada ketiga penanya pada hari ini. Mungkin sekitar 5 menit, dan kita intermezzo ke belakang terlebih dahulu. Pertanyaan pertama tadi yang datang dari Saudara Muhammad Raihan Budiman adalah tentang pedoman apa yang dipakai dalam berorganisasi di dunia pendidikan. Jadi apa itu dasar-dasar atau pedoman-pedoman yang harus dipakai dalam organisasi pendidikan tersebut. Kita masih menunggu pertanyaan dari kedua penanya tadi untuk diketikkan kembali ke room chat kita pada hari ini, di room Zoom kita. Mohon izin moderator. Iya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Raihan Budiman. Baik, silakan Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Baik, terima kasih. Terkait pedoman yang digunakan dalam organisasi pendidikan, dalam konteksnya ini adalah sekolah, dalam merencanakan suatu tujuan dalam organisasi itu tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Isinya adalah pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya apa? Bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan tersebut menegaskan bahwa pemerataan pendidikan dalam aplikasinya dalam manajemen pendidikan itu berperan penting dalam memberikan inovasi dan improvisasi untuk menghadapi perubahan dalam perkembangannya. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan yang pedoman tersebut, haruslah mengoperasikan fungsi-fungsi dari manajemen. Misalkan dari perencanaan pengelolaan yang baik, sebagaimana adanya perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari semua kegiatan pendidikan. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam jawaban, mungkin dari para audiens bisa menambahkan juga. Saya persilahkan. Untuk itu, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi atas jawabannya. Kita tanya terlebih dahulu kepada Saudara Muhammad Raihan Budiman. Bagaimana atas jawaban yang sudah diberikan tadi? Apakah sudah bisa diterima atau masih ada yang ingin dibahas lagi? Ya, izin masuk, saudara moderator. Silakan. Jawabannya sudah dapat diterima. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Anda. Oke, siap. Sama-sama. Saudara Muhammad Rizky Rezaldi, silakan sambil dicari jawabannya. Dan apabila sudah siap untuk memberikan jawaban, nanti silakan langsung masuk saja. Mohon izin nanti akan saya serahkan waktunya kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Pertanyaan yang kedua tadi ada dari Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Seong Bin. Yang bertanya apakah OSIS dan ekstrakurikuler itu di sekolah dapat disebut sebagai organisasi pendidikan, dan bagaimana kita sebagai tenaga kependidikan atau guru dapat mengoptimalkannya agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Nah, itu tadi pertanyaan kedua yang datang dari Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Seong Bin. Dan untuk Saudara Muhammad Rizky Rezaldi, dia sedang berusaha untuk memberikan jawaban yang terbaik untuk kita semua tentunya. Dan pertanyaan yang ketiga juga tadi datang dari Saudari Galuh Nursyifa. Saudari Galuh Nursyifa sudah mengetikkan pertanyaannya di room chat, yaitu tentang upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi pendidikan agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Berkaitan dengan upaya yang dilakukan suatu organisasi agar organisasi ini dapat berjalan dengan lancar. Tentunya juga ini berkaitan dengan organisasi pendidikan. Bagaimana Saudara Muhammad Rizky Rezaldi? Apakah sudah bisa memberikan jawabannya? Baik, mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Harun. Baik, silakan. Baik, pertanyaannya tadi adalah apakah OSIS dan ekstrakurikuler dapat disebut sebagai organisasi pendidikan? Pertanyaan pertama ini saya akan jawab. Keduanya tersebut merupakan bagian dari organisasi pendidikan. Namun secara jenis OSIS itu lebih organisasi dalam dalam bentuk perencanaan dari implementasi yang sudah direncanakan dari guru-guru yang sudah direncanakan dalam peraturan yang ada di sekolah. Kemudian ekstrakurikuler ini termasuk dalam organisasi juga, namun bidangnya adalah dalam bidang olahraga maupun yang bersifat dalam manajemen atau keterampilan. Jadi keduanya itu termasuk dalam organisasi pendidikan yang di bawah naungan dari sekolah. Kemudian bagaimana kita sebagai tenaga pendidikan atau guru dapat mengoptimalkan tujuan dari pendidikan agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.
ada beberapa aspek yang menentukan dalam tercapainya adalah tujuan dari pendidikan tersebut. Yang pertama adalah hendaknya para ruang lingkup sekolah ini membuat sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang bisa dibaca oleh pihak-pihak terkait. Kemudian dalam mengoptimalkan tujuan tersebut, mereka juga dapat melakukan pengelolaan pedoman yang baik seperti merencanakan pembelajaran, baik itu dari secara kurikulum, yang mana kurikulum ini ya yang diimplementasikan sekarang ini adalah kurikulum 2013, kemudian merencanakan kalender pendidikan akademik yang baik, tertata dengan rapi, kemudian pembagian tugas di antara guru, membuat peraturan akademik, tata tertib sekolah, dan kode etik sekolah, serta biaya operasional sekolah. Dan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan perencanaan tersebut, hendaknya adalah kegiatan sekolah itu dilaksanakan berdasarkan macam kerja minimal 1 tahun. Kemudian melaksanakan dan menanggung jawab kegiatan berdasarkan sumber yang ada, sumber daya yang ada. Pelaksanaan kegiatan sekolah itu jika terjadi tidak kesesuaian dengan rencana, perlu mendapat persetujuan dari komite maupun dewan pendidik. Kemudian kepala sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non akademik pada komite sekolah. Dalam bentuk laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan rencana tahunan berikutnya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Muhammad Rizky Rezaldi. Kita bertanya terlebih dahulu kepada Saudara Harun Ar-Rasyid Lim Siong Bin. Jawaban sudah diberikan, dan apakah jawabannya sudah bisa Saudara terima? Atau masih ada yang ingin dibahas lagi? Untuk saat ini, jawaban dapat saya terima. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Baik, sama-sama. Satu pertanyaan tersisa, yaitu pertanyaan dari Saudari Galuh Nursipa tadi. Bagaimana Saudara Rizky Rezaldi, apakah sudah bisa memberikan jawaban untuk Saudari Galuh Nursipa? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Galuh Nursipa. Namun saya ingin bertanya apakah suara saya dapat terdengar dan baik? Baik, jelas. Oh, ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Galuh, yang mana pertanyaannya adalah upaya yang harus dilakukan suatu organisasi pendidikan agar tetap mampu menjalankan fungsinya secara normal. Terima kasih. Baik, dalam menjalankan suatu perencanaan dalam organisasi pendidikan itu haruslah berjalan dengan sesuai dengan tugasnya. Yang mana di sini dalam pengorganisasian itu maksudnya adalah proses pekerjaan yang dibagi dalam komponen-komponen yang ditangani dan aktivitasnya adalah mengkoordinasikan hasil yang dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya apa? Bahwa organisasi pendidikan merupakan usaha penciptaan hubungan dengan tujuan tugasnya tuh yang jelas antara personal maupun dengan kelompok. Jadi setiap orang dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian dalam organisasi itu untuk mencapai fungsi yang optimal, mungkin di sini dalam
konteksnya adalah seorang kepala sekolah dapat menjelaskan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, misalnya adalah menjelaskan tentang saluran-saluran komunikasi, kemudian memusatkan sumber-sumber data terhadap sasaran. Dan kemudian maksud saya tugas dari pengorganisasian itu cukup banyak. Yang pertama adalah membuat program kerja, membuat SK pengurus, kemudian membentuk tim pelaksana, kemudian menyusun anggaran kebutuhan pemeliharaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kita tanya kembali kepada Saudari Galuh Nusifa, apakah sudah puas dengan jawabannya atau masih ada yang ingin dibahas? Dari jawabannya, terima kasih. Saya sudah sangat puas. Baik, terima kasih kembali. Oke, kita sudah bersama dengan 3 penanya dan 3 pertanyaan tersebut sudah habis dijawab oleh Saudara Rizky Rezaldi. Dan itu menandakan pula bahwa sesi tanya jawab kita pada hari ini selesai karena pertanyaan sudah habis dibahas, dan berikutnya kita akan mendengarkan materi lanjutan kita atau materi tambahan kita yang akan disampaikan oleh dosen pengampu kita. Baik, sebelumnya mewakili presentator pada hari ini dan saya selaku moderator pada hari ini, Ahmad Farhani, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilapan dalam rangkaian diskusi atau presentasi kita pada hari ini. Salah hilap kami mohon maaf, lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Kami undur diri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Suhaimi. Terima kasih, moderator. Muhammad Rizky, biar share screen-nya biar masukkan di PPT-nya tadi masih tentang beberapa yang ditanyakan oleh kawan-kawan tadi. Saya mau menambahkan ya. Jadi terima kasih atas tanggapan Imraihan, kemudian yang kedua dari Harun Arasid, kemudian yang ketiga dari Saudari Galuh Nusifa. Begini ya, sebelum kita sambil menunggu daripada PPT-nya untuk tayang kembali, saya boleh komen beberapa pertanyaan atau boleh melengkapi, katakannya seperti itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertama dari Raihan, bahwa pedoman apa yang dipakai dalam organisasi dunia pendidikan ya. Jadi kita ketahui bahwa yang dimaksud dalam perkuliahan kita ini organisasinya itu adalah sekolah. Kalau nanti ada kata atau kalimat yang menyebutkan organisasi pendidikan, berarti itu adalah organisasi yang ada di sekolah. Kemudian kalau mencari atau katakan saja yang dapat dipedomani dalam rangka organisasi sekolah, itu tidak lain adalah dari beberapa peraturan ya, peraturan yang mulai Undang-Undang Dasar pasal 31 menyebutkan bahwa sekolah itu, pendidikan itu adalah hak warga negara, maka sekolah untuk implementasinya akan berdiri di atas semua lapisan ya. Jadi tidak ada perbedaan, di sana tidak ada diskriminasi, hanya saja artinya seluruh warga negara berhak untuk bersekolah di tempat organisasi atau sekolah yang ada di tempat atau di wilayahnya. Nah, sekarang pedoman kedua diturunkan dengan peraturan pemerintah, kemudian yang ketiga adalah peraturan menteri ya sebagai pelaksana daripada 2 peraturan di atas. Tadi disebutkan juga oleh pembawa atau presenter bahwa
pedoman kita yang katakan saja yang terupdate ya, baik terbaru, bahwa kita tetap berpedoman pada peraturan Menteri nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Sisdiknas. Nah, di situ memang menyebutkan bahwa sekolah itu adalah tempat pendidikan, kemudian di sekolah itu tadi sudah kita dan dipaparkan juga oleh presenter, sekolah itu adalah organisasi yang ditentukan juga dalam peraturan pemerintah itu sekolah dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian ada di bawahnya ada ketentuan kalau beberapa rombel, katakan saja di situ ada 6 rombel sampai 9 rombel, 9 rombongan belajar, itu boleh membuat 1 wakil kepala sekolah. Dan kalau sampai 17 atau 20 itu 2 atau sampai 3 wakil kepala sekolah. Nah, dalam pelaksanaannya kepala sekolah memang mendelegasikan pekerjaannya kepada bawahannya. Sehingga dalam organisasi sekolah itu berdasarkan peraturan yang tadi bahwa menganut ya memang struktur organisasi. Dalam organisasi ya mungkin ini menjawab pertanyaan kedua dan ketiga sekaligus ya, bahwa dalam organisasi atau dalam setiap kegiatan memang diharapkan harus membuat organisasi. Karena apa? Karena dengan cara demikian ada yang bertanggung jawab setiap kegiatan itu. Kemudian ada yang mengkoordinir. Yang penting seperti agar dapat memastikan bahwa tujuan daripada sekolah atau organisasi sekolah itu dapat tercapai. Oleh karenanya kalau kegiatan-kegiatan di bawahnya ya sampai kepada kegiatan siswa, di situ tadi ada OSIS dan ada ekstrakurikuler, boleh setiap kegiatan itu membentuk organisasi sendiri. Hanya saja tetap tidak boleh bertentangan pada tujuan yang di atasnya. Katakan saja kalau sudah ada ketentuan tata tertib yang ada di atasnya dalam sebuah sekolah atau yang dibuat oleh peraturan sekolah di tingkat sekolah, maka di tingkat OSIS harus tetap tidak boleh membuat ketentuan atau tetap harus berpedoman pada peraturan organisasi yang di atasnya atau peraturan sekolah. Demikian juga ekstra ya, biasanya ekstra itu di bawah daripada OSIS lagi. Ekstra dalam artian katakan saja kalau contohnya ya ekstra itu ada paskib, boleh, nah itu organisasi paskib siapa ketuanya, kemudian ada wakilnya, kemudian ada anggotanya, kan seperti itu. Kemudian kalau di bawahnya itu ada lagi dalam kegiatan KS, itu biasanya langsung di bawah kepala sekolah. Tapi tetap ada lini hubungan dengan OSIS ya. Karena bagaimanapun anggota yang ada di OKS itu pada dasarnya anggota OSIS boleh, atau yang tidak di luar daripada anggota OSIS, tapi pada dasarnya seluruh siswa itu adalah anggota daripada OSIS. Namun pengurusnya atau orang-orang yang ditunjuk sebagai seksi atau ketua-ketua bidang itu boleh berbeda dengan yang ada di OSIS. Jadi saya memang berpandangan seluruh kegiatan yang di bawah sekolah itu harus membuat organisasi. Karena tadi dalam organisasi itu ada tujuan, kemudian ada program, ada yang bertanggung jawab. Inti daripada kegiatan organisasi itu adalah kepemimpinan. Inti daripada manajemen itu adalah kepemimpinan. Inti daripada administrasi itu adalah manajemen. Inti daripada manajemen itu adalah kepemimpinan. Dalam organisasi, kepemimpinan itu sangat penting untuk bisa mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya agar bisa dapat beraktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Intinya seperti itu ya. Kemudian agar organisasi itu
mudah untuk mencapai tujuan, maka menggunakan beberapa instrumen atau beberapa ketentuan dalam manajemen, ya. Katakan saja manajemen itu minimal ada 4 ya, tadi ada 4 dalam kegiatannya. Dalam kegiatan atau dalam melaksanakan atau mengayuh daripada organisasi itu. Ada 4 hal, yaitu tadi mulai daripada perencanaan. Apa fungsi daripada perencanaan bagi sebuah organisasi? Perencanaan itu pada dasarnya meletakkan seluruh apa yang mau dilakukan. Apa yang mau dilakukan, termasuk tujuan. Nah, dalam perencanaan itu ada dibahas tentang rincian mulai pada misi, visi, dan misi daripada organisasi itu. Mau kemana organisasi itu dibawa. Membuat rumusan pedoman untuk mengatur aspek pengelolaan secara tertulis. Jadi apa saja yang akan dilakukan dicoba untuk ditulis. Nah, itu dalam suatu perencanaan. Nah, setelah dilakukan perencanaan, maka dilakukan organizing. Boleh dalam hal ini, dalam perencanaan itu sudah ada dibuat struktur organisasi. Nah, di situ struktur organisasi itu penting supaya apa? Supaya pembagian tugas itu betul-betul habis dibagi. Sehingga dalam organizing itu mudah bersinergi untuk mewujudkan suatu rencana. Jadi tidak ada tumpang tindih, kemudian ada kepastian siapa yang bertanggung jawab, kemudian ada waktu capaian, ada tujuan, dan kemudian ada juga yang biaya yang diperlukan. Jadi dalam organizing itu adalah membagi habis tugas agar dapat terlaksana kegiatan-kegiatan secara optimal, artinya ada kerjasama. Kemudian actuating ini banyak tertumpu pada fungsi daripada kepemimpinan. Kepemimpinan, seorang pemimpin berusaha untuk memberikan atau mempengaruhi orang lain atau bawahannya melakukan perbuatan yang mengarahkan kepada capaian organisasi. Maksudnya dalam hal ini tujuan itu adalah tujuan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang melebihi daripada yang lain, hanya saja karena sudah berkomitmen, maka dengan kepemimpinan itu pemimpin harus memberikan komando atau memberikan arahan, sekaligus memberikan, ya katakan saja tadi secara kasarnya adalah memberikan pengaruh agar orang lain itu mempengaruhi orang lain atau bawahannya melakukan apa yang dituliskan atau digariskan dalam tujuan. Jadi di situ secara sadar ataupun tidak sadar ya, atau secara masalah kebenaran apa yang dilakukan itu sudah pasti benar karena diawali dari perencanaan yang baik. Jadi secara sadar atau tidak sadar memang harus berbuat dan harus dipengaruhi oleh pimpinan tersebut untuk melakukan atau mencapai. Jadi memang harus fokus, pemimpin tidak boleh melewati atau melampaui daripada perencanaan yang telah dibuat dan komitmen yang telah digariskan. Kemudian ada controlling. Controlling itu sifatnya bukan evaluasi, tapi lebih daripada evaluasi. Banyak bersifat pengawasan dan pengendalian. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di luar dari ada kegiatan yang keluar daripada garis-garis yang telah dibuat dalam perencanaan, tentu saja harus segera dikembalikan dan diberi masukan. Jadi ada controlling. Fungsi controlling ini sebenarnya ada seluruh peserta atau seluruh anggota organisasi itu memiliki peran sebenarnya sebagai controlling. Karena bagaimanapun seorang
dengan beberapa orang itu pandangannya lebih kolektif kalau dilakukan oleh bersama-sama. Jadi boleh dari anggota, boleh daripada ketua bidang ataupun siapalah. Cuman memang yang paling bertanggung jawab di atas segalanya kesuksesan itu adalah pimpinan, baik pimpinan puncak ataupun pimpinan bidang. Jadi melekat kepada para pemimpin itu, daripada pemimpin seksi atau para pimpinan puncak, dia berperilaku sebagai pengontrol atau memberikan pengawasan untuk seluruh daripada aktivitas kegiatan. Saya cek lagi pertanyaan ini, apakah sudah bisa mewakili seluruhnya dari fungsi menjalankan fungsi secara optimal ya. Saya ingat tadi setelah ada juga paparan daripada Muhammad Rizky, agar seluruh kegiatan, agar fungsi dapat optimal, saya ulang ya. Memang pertama tadi telah disebutkan oleh Muhammad Rizky juga, pertama harus dibuat tim pelaksana agar optimal. Ingatkan, satu, harus buat atau bentuk tim pelaksana. Tim pelaksana itu siapa yang mulai daripada pelindung, kemudian pelaksana sampai kepada seksi-seksi itu harus jelas. Kemudian tim pelaksana itu sebaiknya agar dapat bekerja dengan baik harus dibuatkan SK, surat keputusan. Surat keputusan itu kan sebagai hitam di atas putih ya, atau fakta bahwa yang bersangkutan itu bertanggung jawab. Sudah 3, kalau sudah ada SK, sudah ada tim pelaksana, maka boleh di seksi ataupun dalam organisasi itu melaksanakan rapat. Dan rapat itu untuk membuat program kerja. Program kerja itu dituangkan apa yang namanya program itu, pertama memang ada kegiatan, apa yang mau dilakukan, kemudian ada orang yang bertanggung jawab siapa, jadi harus ada disebutkan. Jadi program kerja itu memuat kolom-kolom ya, matrik ya. Pertama memang ada kegiatan wajib, kemudian kedua ada waktu kapan kegiatan ini berakhir dan dapat selesai. Jadi ada waktu. Kemudian ada orang yang bertanggung jawab, tadi ada 3 sudah ya. Kemudian 4, ada waktu, ada anggaran biaya. Nah, 4 hal itu wajib ada. Itu yang paling minimal ya dalam program kerja. Pertama ada kegiatan, kedua siapa yang bertanggung jawab, kemudian ketiga ada waktu, dan ada 4 ada biaya. Biaya ini walaupun tadi katakan oleh presenter Muhammad Rizky bahwa sekolah itu bukan profit, tapi bukan berarti ya, bukan berarti sekolah itu tidak memerlukan dana dan biaya. Tapi dalam hal ini tidak mencari keuntungan. Karena dalam misi daripada sebuah sekolah organisasi itu adalah melaksanakan pendidikan, mengembangkan proses pembelajaran sehingga anak itu memiliki 3 kemampuan, yaitu kemampuan intelektual, pengetahuan, kemampuan etika, dan memilih keterampilan digariskan dalam ketentuan SKL ya, standar kelulusan, standar kompetensi kelulusan. Nah, jadi itu di atas segalanya ya. Visi dan misi daripada sebuah sekolah itu adalah melaksanakan pendidikan, di mana pendidikan itu mengembangkan potensi anak,
Apa yang dikembangkan? 3 hal tadi adalah kemampuan intelektual, pengetahuan, kemudian memiliki keterampilan, dan sekaligus memiliki karakter dan perilaku yang baik. Itu misi daripada sebuah sekolah, organisasi sekolah. Oleh karenanya, untuk mencapai itu pasti memerlukan dana dan biaya, ya. Dana dan biaya. Tapi dalam hal ini dana itu didapat dari mana? Nah, kalau sekolah itu adalah sekolah negeri, tentu saja dana itu didapat dari pemerintah, dari dana yang telah dialokasikan. Di situ beberapa hal, ya, dana untuk kegiatan operasional sekolah, BOS. Kalau di BOS itu dari pertama diluncurkan memang agak kaku, ya, agak kaku. Ketentuan-tentuan penggunaan dana BOS itu beberapa hal yang tidak dibolehkan, termasuk kegiatan kesiswaan. Hanya saja waktu itu kan pemerintah memang kita rasakan agak kaku itu karena memang sumber lain. Ini untuk sekolah negeri, ya, sumber lain daripada SPP itu tidak dibenarkan karena sudah dianggap sekolah gratis miliknya pemerintah. Tapi setelah dikaji, ya, bukan pungutan itu bukan sebagai suatu yang dipaksakan, ya, sukarela. Boleh sebenarnya orang memberikan bantuan kepada sekolah itu dalam bentuk materi, tapi tidak dalam artian paksaan. Yang sukarela itu apa garisannya setahu kita semua? Sukarela itu pertama besar daripada sumbangan itu tidak ditentukan. Kemudian yang kedua, sukarela itu tidak membatasi target. Targetnya berapa besarnya tidak. Pertama waktu, kemudian kedua besarnya, kemudian ketiga ya dalam artian sukarela tadi. Tidak ada orang yang merasa terpaksa untuk membayar. Lain halnya dengan SPP. Tapi kalau di swasta, sekolah swasta, artinya tidak negeri begitu, kita sederhanakan saja memang sumber utamanya itu dari pembayaran sumbangan peserta didik yang orang tuanya akan menyumbang dalam bentuk SPP. Tapi itu lingkup sekolah dasar dan lingkup sekolah menengah. Kalau perguruan tinggi kan lain lagi, namanya UKT, ya. Itu lain lagi sistemnya. Tapi kan kita bicara yang kita bicarakannya adalah sekolah-sekolah itu yang kita maksud, ya, adalah sekolah formal atau informal, formal, non formal atau informal yang berada di bawah daripada atau yang berada mulai daripada TK atau sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau SMP dan SMA atau SMK, MAN, ya, atau MTS yang kita bicarakan itu adalah lingkupnya itu. Jadi dana itu tadi saya ulang, ya, memang sumbernya dari awal-awal reformasi itu kita menyebutkan bahwa itu adalah sekolah gratis program. Tapi pada dasarnya sekolah gratis itu saat ini kan bukan berarti gratis dalam artian tidak boleh orang memberikan bantuan, justru boleh. Yang diharapkan itu partisipasi yang tidak bersifat atau bersifat sukarela, tidak ada paksaan, ya. Sehingga waktu itu banyak kepala sekolah atau pengelola sekolah yang menafsirkan berbeda. Orang-orang di situ menganggap bahwa sekolah itu betul-betul sekolah itu tidak dibolehkan untuk mencari dana. Tapi setelah berjalan sampai saat ini, partisipasi masyarakat itu masih dibolehkan. Dalam artian jangan sampai ada paksaan, ya, paksaan. Karena hari ini begini, ya, kalau biaya untuk orang yang tidak mampu itu diberikan dana kartu pintar, ya, sekolah atau KIP itu. Pokoknya itu ada bantuan subsidi, ya,
untuk orang miskin ya, katakan saja seperti itu. Oleh karena itu sifatnya subsidi silang. Orang yang berada boleh sebenarnya, saya misalnya, saya sangat terpanggil untuk bisa membantu sekolah walaupun anak saya itu teman-temannya tidak bayar, tapi saya bayar ke sekolah, katakan aja SMK 2 Banjarmasin ini, maka kita bayar dan artian di situ sebagai partisipasi. Nah, tapi yang di lain daripada itu boleh juga meminta bantuan atau kerjasama dengan beberapa perusahaan dunia usaha, di mana dunia usaha itu memiliki dana, apalagi kalau di daerah ya, di situ katakan dia Tanjung atau Tabalong, itu katakan saja di sekitarnya itu ada perusahaan batu bara atau perusahaan semen. Nah, di situ ada CSR-nya yang memang dana di berapa persen daripada pendapatan dia, keuntungan dia, berapa persennya diberikan untuk dunia pendidikan. Jadi kita pihak sekolah boleh membuat kerjasama. Kerjasama itu ya katakan saja setiap kegiatan itu kata kuncinya memerlukan dana. Apakah dana itu murni didatangkan oleh pihak perusahaan itu, kemudian pihak perusahaan itu melaksanakan kegiatan, tidak masalah. Yang penting capaian sebuah pendidikan itu tercapai. Apakah dia melaksanakan atau katanya pelatihan ya, dia melakukan pelatihan lalu siswa kita diberikan ke arah sana, kemudian apakah kita yang melaksanakan, itu tidak jadi masalah. Yang penting program itu terlaksana. Jadi intinya kerjasama tadi. Saya tadi memaparkan tentang program kerja ya. Kemudian setelah program kerja, saya banyak bicara tadi tentang anggaran. Itu dalam program kerja tadi minimal 4 komponen. Ada kegiatan, uraian kegiatan atau apa saja yang dilakukan. Ada orang yang bertanggung jawab, boleh daripada pihak sekolah, kemudian boleh juga orang yang di luar daripada sekolah, katakan saja unsur daripada orang tua atau pemerhati pendidikan dalam kegiatan itu. Kemudian ketika tadi ada waktu kapan mulai dan berakhir dan capaiannya bagaimana. Yang kolom terakhir adalah anggaran ya, ada biaya. Nah, untuk yang terakhir maka di dalam kegiatan setelah menyusun program lalu menyusun anggaran. Anggaran itu biasanya diawali dari kegiatan-kegiatan mulai daripada persiapan, kemudian pelaksanaan, sampai pada apa saja yang dilakukan di akhir kegiatan, katakan saja memberikan hadiah atau memberikan cenderamata bagi siapa yang telah berprestasi dalam kegiatan itu, misalnya, itu juga perlu dipikirkan. Nah, 4 hal ini, pertama menyusun tim pelaksana, kemudian membuat SK, membuat program kerja, dan menyusun anggaran, itu adalah upaya agar organisasi itu dapat optimal dalam menjalankan kegiatan. Tapi boleh jadi ya, kita mungkin melupakan bahwa harus menetapkan norma-norma dalam organisasi itu. Harus membuat tata tertib organisasi. Nah, jadi saya tadi boleh tambahkan di awal daripada sebelum bentuk tim pelaksana ataupun setelah menyusun tim pelaksana, kemudian membuat SK. Nah, dalam SK itu pasti ada pembagian tugas dan rincian kerja. Rincian kerja itu di lain pasti di sampingnya adalah tata tertib organisasi. Itu penting, norma yang harus dijunjung tinggi. Jadi
kalau di organisasi besar ya, kalau organisasi sekolah ya memang norma itu kita pahami dan kita harus implementasikan. Tapi masalahnya kalau ada yang melanggar gimana? Kalau ada yang melanggar norma itu bagaimana? Nah, tentu saja kita harus selesaikan, tapi penyelesaiannya secara organisasi juga. Ada di situ rekonsiliasi boleh, kemudian kalau misalnya tidak dapat ditemukan juga ya boleh dibawa ke tingkat pembina atau tim pengawas ya, tim pengawas organisasi. Yang penting dapat terselesaikan karena memang setiap keputusan baik di organisasi ataupun di tim pelaksana itu pasti tidak dapat memuaskan seluruh orang karena pasti di situ bersentuhan. Semakin besar program maka semakin banyak yang pro dan yang kontra ya. Itu dapat kita yakini karena memang dalam redaksi awal kegiatan itu kita tidak dapat menghindari pertentangan akibat daripada kepentingan orang-orang. Jadi boleh jadi di situ orang tersebut tidak bisa maksimal, ada sebabnya. Jadi kalau ada teman kita atau anggota organisasi itu yang tidak dapat bekerja, kita tidak lantas memberikan jas ya, tidak boleh kita memberikan keputusan yang langsung menghakimi yang bersangkutan karena memang ada kepentingan pribadi. Dalam artian kepentingan pribadi itu ada hal yang tidak dapat dia hindari dalam kehidupan dia. Misalnya dia ada keluarganya yang sakit misalnya, nah itu menjadi dia tidak bisa aktif di organisasi. Itu kita harus bisa memahaminya. Makanya kata saya tadi seluruh daripada perbedaan itu akibat kepentingan daripada orang-orang itu dalam keseharian kita tidak dapat hindari. Itu pasti akan kita temui baik dalam organisasi. Karena tadi melibatkan orang-orang ya, selain daripada kita sendiri. Dan inti dari semua itu kita harus membuat skala prioritas. Artinya kita tidak dapat melakukan seluruh kegiatan itu dengan bersama-sama karena kita terbatas waktu, tenaga dan daya, termasuk biaya, maka kita harus lakukan prioritas yang mana dulu harus diselesaikan. Ya. Yang mana harus diselesaikan, yang mana harus didahulukan, walaupun dalam perencanaan itu tidak tersusun, tapi setelah dikaji ya, setelah dijalani, maka kita akan memahami bahwa skala prioritas itu adalah bisa berubah menjadi apa yang ditemui dalam hal urgensi daripada waktu dan sebagainya. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan kepada kegiatan atau diskusi pada hari ini, perkuliahan pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas tambahan dan pencerahannya. Jadi, tapi ulun izin bertakun dulu, Bapak. Apakah setelah ini kita selesai perkuliahannya atau bagaimana? Atau sudah habis? Kita, kalau waktu kita sampai 10.30. 10.30. Kami 10.30 ya, betul, 10.30 ya. Jadi ada 10 menit lagi. Ada 10 menit lagi kegiatan. Jadi di sini kami boleh menyerahkan kepada presenter untuk membuat kesimpulan dulu. Kemudian nanti kita berikan juga kesempatan sebelum menyerahkan atau membuat kesimpulan, berikan lagi kepada seluruh peserta apakah ada lagi yang mau diklarifikasi ataupun ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diberikan masukan. Karena ya,
dalam perkuliahan itu kita selain daripada mengkaji teori, kita juga boleh memberikan implementasi atau apalah yang kita alami atau pengalaman kita tentang organisasi ini. Ya, silakan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah ditambahkan juga oleh dosen pengampu kita, dan presentasi juga sudah dari sesi tanya jawab juga sudah selesai. Saya ingin bertanya kepada Saudara Muhammad Rizky Rezaldi dalam waktu kita yang tersisa kurang lebih 9 menit ini, apakah bersedia untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini? Saudara Muhammad Rizky Rezaldi, apakah masih tersambung? Ya. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya. Iya, terdengar. Ya, jadi sini saya akan memberikan sebuah kesimpulan dari jalannya diskusi pada hari ini terkait dengan organisasi pendidikan, khususnya organisasi pendidikan ini adalah sekolah. Pada umumnya menjadikan sekolah ini sebagai sebuah tempat untuk mengajar dan belajar, serta untuk memberi dan membentuk suatu kerjasama antara kumpulan-kumpulan orang tersebut dalam satuan kerja yang masing-masing mempunyai hubungan atau terikat kerjasama untuk mencapai tujuan sebagai wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki. Kemudian dalam hal manajemen perencanaan organisasi menggerakkan dan pengendalian tersebut, dalam organisasi pendidikan harus mengikuti pedoman dan sesuai dengan rangkaiannya. Dimulai dari perencanaan, pembuatan pedoman, yang mengatur seluruh agenda atau kegiatan di sekolah, kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sebagai unsur yang mendorong untuk mewujudkan perencanaan yang telah dirancang. Barangkali demikian moderator kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Saudara Muhammad Rizky Rezaldi atas kesimpulannya. Nah, itu tadi kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini. Namun, untuk menggunakan waktu, masih tersisa 7 menit, mungkin dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya terhadap bagaimana saja atau apa saja pendapat dari teman-teman sekalian tentang dari manajemen atau organisasi sekolah ini? Silahkan kita bisa berdiskusi di sini sebentar menggunakan waktu yang sangat singkat ini. Jikalau ada yang berkenan, silahkan langsung buka mic-nya. Ya, boleh pengalaman, boleh apa saja ya terkait dengan organisasi. Karena organisasi ini ya hari ini kita memang harus terkait karena memang selain daripada ijazah ya, ijazah yang kalian nanti dapatkan setelah I1 itu ada memerlukan keterlibatan kita untuk beraktivitas dalam organisasi, baik organisasi yang khususnya memang yang UKM itu. Nah, di situ kan pengalaman saudara itu dalam organisasi memang harus ditempa, harus dialami, harus didalami karena memang asasnya itu di atas segalanya itu harus ada penetapan visi misi dalam organisasi itu, kemudian ada tata tertib. Nah, boleh memang arahnya itu ke arah pengembangan diri ya. Kita sebagai mahasiswa itu memang harus mau tidak mau harus melibatkan diri. Besar kecil partisipasi kita dalam organisasi kemahasiswaan itu sangat diharapkan. Nanti ya kalau kita harus bisa juga membagi waktu ya. Kalau masa lalu orang banyak terlena atau banyak kiprahnya itu masuk di organisasi mahasiswa, sementara kuliahnya tidak begitu lancar. Nah, dalam hal ini pengalaman itu membuat kita seluruhnya akan menjadi bisa mengatur waktu ya.
Yang penting arah daripada organisasi itu harus tetap untuk mencapai tujuan daripada perkuliahan. Memang kalau nanti terseret kepada politik praktis, maksudnya politik praktis itu politik sesaat. Tapi kalau tujuan perkuliahan itu kan betul-betul ditempa dari SKS yang dijalani. Jadi tidak boleh kita melupakan di atas segalanya itu memang capaian perkuliahan. Tapi organisasi itu sangat penting agar kita apa yang kita pengembangan diri, pengembangan minat dan bakat kita banyak ditampung di sana. Jadi kita juga harus bisa sebelum terjun ke masyarakat atau sebelum bekerja itu memang kita harus masuk organisasi. Tapi dalam organisasi itu tentu saja kita untuk mengembangkan bakat dan minat kita. Hanya saja di situ kata saya tadi dalam organisasi itu harus ada program ya, tidak boleh kita itu terlena pada satu kegiatan saja. Jadi ada program, ada apa kata saya siapa yang bertanggung jawab. Kemudian ada waktu. Nah, waktu itu memang kita waktu awal perencanaan itu harus bisa mempertimbangkan tujuan daripada organisasi ini adalah pengembangan diri bakat minat mahasiswa. Justru itu jangan sampai nanti tidak ada batasan waktu. Jadi ada batasan waktu yang jelas. Dalam hal ini tidak ada yang bisa mengalahkan atau memprotes ya. Karena memang ditetapkan dari awal. Jadi kita harus tetapkan, bukan berarti seluruh waktu itu kita lakukan dalam pengembangan diri ekstra ini, tapi juga ada penguasaan akademik. Itu yang perlu, mungkin pengalaman yang oleh moderator tadi bisa di-sharing dalam kesempatan ini agar kita itu dalam dua hal itu dapat berjalan dengan optimal. Maksudnya akademiknya bagus, kemudian pengembangan bakat minatnya itu juga akan bagus. Silahkan. Ada. Inggih, Bapak, terima kasih. Ya. Iya, jadi Pak lah kita juga dalam berorganisasi itu juga selain memanajemen bagaimana jalannya organisasi, tapi kita juga harus bisa memanajemen diri kita sendiri agar bisa seimbang. Iya, agar bisa seimbang antara pekerjaan kita di organisasi, kewajiban kita di perkuliahan dan kewajiban kita yang lainnya. Ya. Ada waktu yang jelas dalam membuat program. Ya. Iya. Bisa karena sudah waktunya juga ya. Inggih. Silakan Inggih. Iya, karena waktu sudah yang semakin sempit, tersisa 2 menit lagi. Alangkah lebih baiknya juga kita sebaiknya kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon izin Bapak. Untuk ulun menutup diskusi kita pada hari ini. Boleh. Inggih. Iya, sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi kita dan pertemuan perkuliahan kita pada hari ini, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kelancangan saya selaku menjadi moderator pada hari ini. Salah kurangnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini kita tutup. Sampai jumpa lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Rekamannya boleh diselesaikan atau dihentikan. Kemudian ya